Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an fi syahri Ramadan, syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya muliakan pengurus Masjid Darul Aman, Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, ya, angku-angku, nenek mama, para ulama yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, dan juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini IGMI ngasih tema tentang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kaligrafi yang ada di depan kita ini, Pak. Nah, ini ayatnya nih. Jadi kalau belum hafal bisa lihat kaligrafi ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakuna minal muhtadin. Shadaqallahu azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-18. Persoalan memakmurkan masjid. Nah, ini hal yang sering kita bahas. Apa sih fungsi masjid yang akan kita makmurkan? Masjid, kalau kita lihat, masjid itu artinya berasal dari kata sajadah, artinya sujud. Masjid artinya tempat sujud. Masjid Darul Aman artinya masjid ini Darul Aman, tempat sujudnya kita umat Islam. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa masjid itu, ini dikunci Bapak Ibu. Jadi jangan diharap nanti orang-orang yang akan memakmurkan masjid, orang-orang di luar yang dikunci oleh Allah dalam ayat ini. Siapa yang akan bisa memakmurkan masjid? Karena kata Allah, innama, hanya saja. Dikunci di Allah situ. Innama, Pak. Kalau innama itu berarti tidak ada peluang lain. Kalau pakai inna itu masih ada peluang lain. Itu dalam kunci bahasa Arab. Innama ya'muru, hanya saja atau sesungguhnya benar-benar, ya'muru yang akan bisa memakmurkan masjid. Nah, siapa orangnya? Ini yang pertama. Yang pertama, orang yang akan memakmurkan masjid adalah man amana billah. Ini pertama. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah. Bersyukur Bapak Ibu yang hadir kini kok, termasuk man amana billah. Termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah. Apalagi Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, ya, di bulan suci Ramadan ini luar biasa godaannya. Ya. Musibah banyak gitu kan. Ramadan ini kan jalan putih, Pak. Sampai-sampai jalan ke masjid putih ya, Pak. Iya, macet jalan kan? Jalan ke masjid juga macet. Lebih ramai di jalan pada itu. Alhamdulillah saya lihat di sini luar biasa nih. Sampai di luar parkiran. Ya, tadi saya hampir tidak sampai di sini, Pak. Alhamdulillah dibantu oleh Bapak ini tadi di luar. Tidak nampak dari jauh masjid, Pak. Dari dekat nampak.
Jadi kata beliau tadi kalau dari jauh dah nampak tu Ustaz ya. Alhamdulillah, aman billah yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah itu, orang yang beriman itu diantaranya orang yang berpuasa. Man shoma ramadanan imanan. Siapa yang berpuasa dengan iman, dengan keyakinan, dialah orang yang akan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau seandainya orang-orang, bagaimana orang yang beriman ini memakmurkan masjid? Ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, minimal ada 4 untuk bisa kita memakmurkan masjid. Kalau kecil orang kecil tuanku ada 4. Yang pertama MPO nama Pak. Yang pertama otot. Otot itu artinya memakmurkan masjid dengan tenaga. Tenaga membersihkan, dengan membangun, dengan semacam merawat masjid. Ini tenaga ini. Dengan tenaga. Yang kedua dengan ongkos, dengan dana. Dado tenaga dengan pitih ya, dengan duit. Ya. Ada juga dengan tenaga enggak ada, duit tak ada. Yang ketiga namanya dengan otak. Dengan ide. Jadi bapak-bapak yang sudah pensiun, ibu-ibu yang sudah pensiun dari guru, dari kantor, bagaimana ide masjid ini nyaman seperti ini? Kan ini nyaman nih. Seperti Masjid Quba nih di Madinah. Catnya ya. Orangnya juga mudah-mudahan bisa sholat situ. Pertama, masjid yang dibangun di Madinah adalah Masjid Quba. Sholat sunat di situ 2 rakaat sama dengan umroh pahalanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengar pahalanya nanti dapat sholat di sana nanti insya Allah. Hampir sama nih. Saya terkejut juga di dalamnya sama dengan Masjid Quba nih. Kalau tidur sini bangun langsung Masjid Quba rasanya itu kan. Ini insya Allah. Apalagi malam 21 ini. Tapi Masjid Quba sekarang ada ketat. Tidak seperti dulu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau, itu beliau selalu untuk mencari masjid. Bahkan di Madinah pun pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Jadi kalau ada bapak ibu siko yang mengontrak, mohon maaf ya, yang ngontrak, tapi masjid dibangunnya, ini dia ini, luar biasa itu. Di rumah gadang, itu banyak musaji, itu. Tiap sebentar kehilangan sandal kawan. Risiko tak ada ya. Padahal berapa lah untuk menjaga orang untuk parkiran apa ya? Dibayar orang untuk parkir gitu kan? Ya, saya kebetulan ketua panitia Ramadan juga, pengurus masjid juga di Miftahul Jannah dia Pak, dekat Budidaya. Itu kami gaji orang per malam tuh Pak. Khusus menjaga sandal. Sandal dengan motor. Supaya aman orang sholat masjid itu ada apa nama tuh? Khusuk dia kan? Khusuk. Jadi masjid ini, apalagi alhamdulillah di sini luar biasa. Di luar aman, pagarnya aman, parkirnya luas, bersih, dalam bersih. Ini luar biasa. Ini siapa yang menjadi pengurus masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan. Amin. Ya, bagus nih. Kadang-kadang musaji apa tabalo pasti musaji baru dia boleh tempat lain. Jika alhamdulillah bagus. Orang yang beriman, yang terakhir, kan pertama apa tadi? Nak doa iya, bu. Jadi ilah pengenak lah. Dah pengenaknya. Jangan sampai dah ingat. Lah, yang pertama dengan otot, dengan tenaga. Yang kedua dengan ongkos dana. Ketiga dengan ide otak. Yang keempat untuk aja. Untuk aja lah kalau tak bisa yang ketiga-tiga. Itu untuk memakmurkan masjid daripada cerewet ya Pak. Ya, kalau tak ada dana, tak ada piti, tak ada ongkos, istilahnya tak ada dana, tak ada tenaga, tidak pula ada ide. Kerajonnya mau taruh. Salah orang taruh. Ya kan, pengurus masjid bangun ini, pengurus masjid itu bagus kalau dibongkar pula. Dia tak tahu loh.
Kan gitu. Salah sorry. Jadi saya merasakan pengurus masjid itu Bapak Ibu itu siku tak tahu bon. Model apa cerita kisah orang naik kudo, ya kan? Beranak. Ya, ada ayah dengan anak, dia naik kuda, Pak. Naik kuda, dia bawa kuda. Jadi orang yang iri hati, yang cerewet tadi, kok tak montok kan? Ya, merepek tadinya. Pagi merepek, siang merepek, babukung. Lama imam seketek merepek. Panjang imam merepek jo. Kok dapet jo agak pendek setiap. Nah. Jadi ya, ketika orang yang apa tadi ini gambaran pengurus masjid, Bu. Jadi ibu-ibu kalau pengurus masjid suaminya beruntunglah pasti akan kena repet ini. Ya, yang pertama ketika bawa kuda ini si ayah ini naik kuda, anaknya memegang tali kuda depan, tali kudo ya, bahasa Arabnya bahasa Arabnya tali kudo itu kan. Ah, apa kata orang melihat si iri hati tadi? Nih, ini bapak yang tidak jelas, anaknya suruh berjalan, dia naik kuda. Terdengar si bapak ini, kata bapak ini, anaklah kamu kedua, kita naik kenapa? Apa kata orang yang iri hati tadi? Ini kedua-duanya tidak punya otak nih. Kuda kecil dia berdua naik depan, di atas. Turun kedua-duanya, begitu juga. Tidak juga bagus komentarnya. Ini kuda ada, tapi dia berdua berjalan, ilo lah kayak lo orang lain, gitu kan? Jadi tidak ada orang elok dari Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya ada yang seperti ini, yang pengurus yang sudah pengalaman, itu ciri-ciri yang tidak montok, gitu kan? Tidak mau diam, tidak mau diam. Padahal, ini padahal Pak, orang yang bermotivasi membangun masjid kata Rasulullah, membana masjidan, siapa saja orangnya yang membangun masjid, banallah baitan fil jannah. Siapa saja orangnya yang membangun masjid, Allah akan bangunkan dia tempat rumah atau rumah di sorga, istana di sorga. Jadi ibu-ibu, bapak, sekarang ini yang berhasil membangun masjid, pondasinya, tiangnya, dan segala macam, itu salah satu, Allah akan bangunkan nanti di rumah di istana di sorga. Ibu-ibu masuk surga nanti itu. Dapat istana. Yang membangun meramaikan masjid, sholat di masjid, mengaji tadarus di masjid, ada perlombaan di masjid, apapun kegiatan agama di masjid itu sudah memakmurkan masjid, gitu kan? Yang penting masjid itu hidup, jangan seperti masjid itu seperti kuburan, ya kan? Artinya apa? Sekali-sekali aja tiap raya dikunjungi, ya kan? Tiap raya haji menjapit dagang kan, gitu kan? Sikit dulu kan. Artinya masjid itu tidak difungsikan markaz. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, bahkan kini di Madinah, Pak, di Madinah ada sekarang ini sekolah Masjid Nabawi, Pak. Dari pagi dari jam 6 atau 7 itu sampai jam 2 beraja dalam masjid, Pak. Di Madinah sekarang udah ada resmi itu. Udah resmi sekarang, ijazahnya sudah diakui. Udah banyak orang Indonesia situ. Kenapa? Karena masjid itu benar-benar difungsikan, ya kan? Di pusat pendidikan, pusat semuanya, diskusi dan segala macam. Yang penting jangan dijagakan masjid sampai judi, sampai bampok, tidak boleh, sampai maliang, tidak boleh, korupsi, tidak boleh. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, itu yang pertama ya. Itulah 5 balik minit, 4 balik minit, urus seminit lain. Ayi lu tidak boleh. Masuk di pasar tuh. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang beriman dengan hari akhirat, yakin bahwa sesungguhnya semua yang ada ini akan berakhir, Pak. Itu tanda orang yang akan memakmurkan masjid. Yakin dia. Ketika dia berinfak, ini adalah untuk akhirat. Ketika dia sholat, ini untuk akhirat. Ketika dia di masjid, ini untuk akhirat. Ini direkam nih, viral nanti di YouTube, Pak ya. Ustaz Mudaris di Masjid Darul Aman udah dikasih ayi gitu. Yang ketiga waqamas shalah, dirikan, dan orang-orang yang mendirikan sholat macam kita ini apa? Orang-orang yang mendirikan sholat ini orang-orang yang akan bisa memakmurkan masjid. Apalagi di bulan Ramadan. Kini 21 sekarang Pak ya. Ada 21 gini, ini peluang kita untuk itikaf. Itikaf, bolehkah itikaf kita di malam ganjil saja? Boleh. Jadi kalau terima kasih banyak, Pak.
Kok kalau 3 kali lihat tak luar. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, jadi orang-orang apalagi di bulan suci Ramadan, malam 21 ini, kalau yang ingin sholat tahajud Pak, nanti witir tidak usah ikut. Tapi kalau ikut boleh tidak Ustaz? Boleh Pak. Cuman kalau sholat tahajud nanti malam, kita sudah sholat witir, tak lagi sholat witir. La witrani fillal, kata Rasulullah, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir, sudah tarawih, nanti pamannya tahajud lagi, tahajud pamannya di sini kan, itikaf malam, itikaf tuh malam tidak boleh subuh. Lalu kawan itikaf sudah sahur kan, lalu itikaf kan, tidak. Itikaf tuh malam. Inna anzalnahu fi lailatul malam berarti itu. Jadi kalau ada anak orang lagi siang dia lagi kasih nama malam salah tuh. Laila itu artinya malam tuh, Bu. Jadi kalau siang lagi anak jangan lagi malam. Kalam juga. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan. Ini ya Pak, di malam yang ke-21 ini, kalau saya mau maaf Pak, kalau saya di Indonesia ini memang anggap malam ganjil aja Pak. Tapi kalau di Mekah, kalau saya umroh di bulan puasa, itu memang betul-betul 10 hari terakhir di masjid. Yang keluar cuman makan dan wudhu saja. 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir Masjid Nabawi, Masjidil Haram full, Bu. Luar biasa full. Saya Ramadan kemarin masih di Mekah. Saya sekali 2 tahun di Mekah sholat Ramadan. Membuat jemaah biasa cari duit. Ya, saya orang terapel, Bu. Terapel umroh. Jadi Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, jadi kalau seandainya di sana 10 hari terakhir Ramadan, kalau seandainya kita sebelum maghrib tidak masuk ke dalam masjid, jangan diharap masuk dalam masjid dapat tempat sholat. Jangan diharap. 10 hari terakhir. Kalau kita di Indonesia, insya Allah jam 9 datang ke masjid masih lapang di Indonesia. Tapi kalau di sana sebelum itu tubuh buka dan seterusnya. Dan di situ 10 hari terakhir, mohon maaf, memang sholat tahajud Pak. Saya sering mengikuti. Selagi saya mahasiswa dari Mesir, mengikuti juga saya. Saya juga di Madinah ikuti juga bulan puasa. Jadi kalau ada sholat tahajud yang mengatakan tidak ada Ramadan, saya alhamdulillah mengikutinya. Di Ramadan 10 hari terakhir, itu biasanya imam sholat dulu sholat tarawih, nanti witirnya setelah sholat tahajud. Nah, selesai jam 10 nanti istirahat sampai jam 12 nanti lanjut lagi sampai jam 2 baru selesai. Biasanya seperti itu. Tapi memang luar biasa, semangat ibadahnya luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, karena di sini santapan rohani Ramadan 15 menit. Kulala lebih 1 menit. Mohon maaf pengurus ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita sebagai hamba Allah, ya. Satu lagi saya ingin sampaikan, orang-orang yang tidak mau membangun, orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid, kata Al-Qur'an, mohon maaf nih, waman azlamu, orang-orang yang paling zalim di dunia ini, orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid. Al-Baqarah ayat 114. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Iya, Ustaz.